Karim Benzema menangkan Ballon d'Or pertamanya. Sementara itu Manchester City tiba-tiba jadi klub terbaik walaupun hanya memenangkan satu trofi di musim lalu. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Paul Pogba dikabarkan sedang dalam tahap pemulihan pasca mengalami cedera lutut. Kabarnya dia akan bersiap untuk kembali membela Juventus di musim ini. Pogba disebut-sebut akan kembali berlatih pada pekan depan secara bertahap. Akan tetapi dia pun masih dipastikan absen di laga menghadapi Empoli hari Sabtu yang akan datang. Winger Prancis itu berkemungkinan akan bermain di Liga Champions menghadapi Benfica. Kabar ini tentu jadi kabar baik mengingat Bianconeri saat ini sedang terseok-seok. Premier League dikabarkan akan memainkan turnamen pramusim di Amerika Serikat. Kabarnya turnamen tersebut akan diikuti oleh 6 klub. Dari 6 klub itu nantinya akan dibagi di dalam 2 grup di mana masing-masing grupnya akan ditempatkan di satu kota. Akan tetapi masih belum diketahui pasti 6 klub yang dimaksud. Sementara itu menurut laporan turnamen pramusim ini akan diadakan pada musim panas yang akan datang. Kylian Mbappe angkat suara terkait rumor kepindahannya dari Paris Saint-Germain. Penyerang asal Prancis ini membantah kalau dirinya ingin cabut dari Parc des Princes. Kabar ini dia sampaikan kepada wartawan seusai pertandingan menghadapi Olympique Marseille. Dalam wawancaranya, Mbappe menyebut kalau dirinya masih bahagia berseragam Les Parisiens. Mbappe pun mengaku terkejut mendengar berita kepindahannya akhir-akhir ini. Sebelumnya, ex penyerang AS Monaco ini ingin cabut karena merasa nggak bahagia di PSG. Dani Alves terlihat sedang menyaksikan laga El Clasico yang digelar di Santiago Bernabeu kemarin. Saat itu, Alves terlihat menyatu dengan ribuan fans Real Madrid di tribun stadion. Dalam foto yang beredar, Alves terlihat tersenyum di tengah kerumunan fans Los Blancos. Banyak yang berkomentar kalau Dani Alves tersenyum karena senang melihat Barcelona kalah. Seperti diketahui pada El Clasico kemarin, Real Madrid memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. 3 gol El Real dicetak lewat Karim Benzema, Federico Valverde, dan Rodrigo. Liverpool kembali mengalami nasib sial setelah salah satu pemain mereka kembali mengalami cedera. Dilansir dari BBC Sport, pemain yang dimaksud adalah Diogo Jota. Cedera itu didapatkan pada laga kontra Manchester City yang lalu. Sang pelatih Jurgen Klopp belum mengetahui secara pasti seberapa parah cedera yang dialami sang pemain. Namun Klopp menyebut kalau Jota merasa kesakitan di bagian kaki kirinya. Di sisi lain, Klopp juga memuji anak asuhnya yang mampu mengalahkan Manchester City. Juventus mengkonfirmasi kalau pemain mereka yakni Gleison Bremer akan menepi selama 20 hari ke depan. Alasannya karena Bremer dikabarkan mengalami cedera hamstring. Kabar ini menjadi kabar buruk untuk Bremer mengingat Piala Dunia 2022 sudah di depan mata. Itu artinya dia berpeluang absen membela tim nasional Brazil di ajang 4 tahunan tersebut. Walaupun begitu, Bianconeri berharap Bremer bisa pulih lebih cepat sebelum perhelatan Piala Dunia. Manchester United berencana untuk mendatangkan penyerang AS Roma yakni Tammy Abraham. Dilansir dari Give Me Sport, Setan Merah disebut serius memboyong sang striker ke Old Trafford. Tammy Abraham dianggap jadi pemain yang cocok seandainya Cristiano Ronaldo hengkang. Selain itu, mantan striker Chelsea ini juga dinilai punya performa apik saat berseragam Giallorossi. Namun, Red Devils harus bersaing dengan sejumlah klub termasuk Chelsea. Kabarnya, skuad The Blues punya klausul buyback untuk memulangkan Tammy Abraham ke Stamford Bridge. Alexia Putellas kembali menyabet penghargaan Ballon d'Or Wanita 2022. Ini merupakan gelar kedua Putellas setelah di musim lalu berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Dalam kemenangannya itu, Putellas mampu mengalahkan beberapa kandidat juara yang lainnya, mulai dari Ada Hegerberg, Beth Mead, sampai Lucy Bronze. Di musim lalu, Putellas memang tampil gacor-gacornya. Dia berhasil membawa Barcelona Feminim ke final Liga Champions dan mampu menorehkan 11 gol dalam 10 pertandingan. Karim Benzema resmi menyabet penghargaan Ballon d'Or 2022. Penyerang Real Madrid ini mampu mengalahkan 2 kandidat lainnya seperti Sadio Mane dan Kevin De Bruyne. Terpilihnya Benzema sebagai pemenang terlihat dari penampilan gemilangnya pada musim lalu.
Mantan pemain Olimpik Lyon ini tercatat telah mengemas 44 gol dari 46 pertandingan. Selain itu, Benzema juga berhasil membawa El Real meraih trofi Liga Champions. Zinedine Zidane mengaku kalau Benzema memang layak memenangkan penghargaan tersebut. Sadio Mane resmi menyabet penghargaan Socrates Award 2022. Sebagai informasi, Socrates Award sendiri merupakan penghargaan baru yang diadakan di acara Ballon d'Or dini hari tadi. Artinya, Mane jadi pemain pertama yang menyabet penghargaan tersebut. Socrates Award sendiri diambil dari nama pemain Brazil yakni Socrates Brasileiro Sampaio de Souza. Dia dikenal sebagai pemain sekaligus seorang aktivis yang berjuang untuk demokrasi Brazil. Bisa diartikan Socrates adalah penghargaan untuk pemain yang aktif di bidang kemanusiaan. Manchester City dinobatkan sebagai klub terbaik dunia tahun 2022. Skuad Citizen mampu mengalahkan dua kandidat klub lainnya seperti Liverpool dan Real Madrid. Di musim lalu, skuad Citizen menorehkan berbagai trofi termasuk menjuarai Premier League. Selain itu, mereka juga mampu menembus partai semifinal Liga Champions. Kemenangan ini dipertanyakan banyak netizen di jejaring sosial media Twitter. Mereka menilai kalau pencapaian Real Madrid di musim lalu lebih baik ketimbang Manchester City. Gavi resmi dinobatkan menjadi pemenang Copa Trophy 2022. Sebagai informasi, Copa Trophy sendiri merupakan penghargaan yang ditunjukkan untuk pemain muda terbaik. Menariknya, Gavi meneruskan dominasi Barcelona dalam penghargaan tersebut. Sebelumnya, penghargaan itu juga berhasil dimenangkan oleh Pedri di tahun 2021 yang lalu. Gavi sendiri mampu mengungguli beberapa kandidat pemain muda lainnya mulai dari Jude Bellingham sampai bek kiri PSG yakni Nuno Mendes. Thibaut Courtois resmi menyabet penghargaan Yashin Trophy 2022. Pengumuman itu disampaikan dalam acara penganugerahan yang digelar di Paris dini hari tadi. Trofi kali ini menjadikan Courtois sebagai kiper terbaik dunia. Di musim lalu, kiper asal Belgia tersebut memang catatkan statistik yang gemilang. Keberhasilan Real Madrid menjuarai Liga Champions nggak terlepas dari peran apiknya. Bagaimana tidak, Courtois mampu catatkan 59 penyelamatan dan artinya terbanyak dalam satu musim. Robert Lewandowski berhasil memenangkan penghargaan Gerd Muller Award 2022. Penghargaan ini memang sengaja diberikan untuk striker terbaik yang sedang tampil gacor. Lewandowski sendiri menorehkan prestasi apik bersama Bayern Munchen di musim lalu. Terbukti penyerang Polandia ini sukses mencetak 57 gol dalam 57 laga yang sudah dimainkan. Berkat torehan golnya itu, Lewandowski membantu Bayern Munchen menorehkan sejumlah gelar di musim lalu, mulai dari Bundesliga sampai di FL Super Cup. Villarreal bertanding menghadapi Osasuna dalam laga lanjutan pekan ke-9 La Liga. Bermain di hadapan para pendukungnya, skuad kapal selam kuning mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Villarreal menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Arnaud Danjuma di menit ke-42. Berikutnya Danjuma kembali menggandakan keunggulan di babak kedua tepatnya menit ke-52 pertandingan. Hasil ini membuat Villarreal menyalip Valencia di peringkat 7 klasemen. Mereka cuma terpaut 4 poin dari Real Betis yang menghuni peringkat ke-4. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-9. Fiorentina gagal memetik 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-10 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, skuad La Viola ditahan imbang oleh Lecce dengan skor 1-1. Lecce sejatinya unggul lebih dulu lewat Ansan Kessie pada menit ke-43. Beruntung di babak kedua Fiorentina menyamakan kedudukan lewat Christian Kouame di menit ke-48. Hasil imbang ini membuat Fiorentina terus merosot di peringkat 13 klasemen. Sementara itu, hasil imbang ini juga membuat Lecce terancam masuk ke zona degradasi. AS Roma meraih kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-10 Serie A. Bertanding ke Luigi Ferrari Stadium, Tammy Abraham dan kawan-kawan menekuk Sampdoria dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal AS Roma dicetak lewat penalti Lorenzo Pellegrini di menit 9 pertandingan. Keunggulan itu pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membuat AS Roma merangsek ke peringkat 4 klasemen sementara. Skuad Serigala Ibu Kota yang mengemas 22 poin mengungguli Lazio yang berada di peringkat ke-5. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-10. Qatar resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia 2023.
Kabar kepastian ini disampaikan oleh Presiden AFC yakni Salman bin Ibrahim Al Khalifa pada Senin kemarin. Dia menyebut pemilihan Qatar sebagai tuan rumah karena sudah dianggap punya pengalaman. Mereka saat ini sedang berdiskusi terkait penyusunan jadwal ke depannya. Sebab Piala Asia kali ini berpotensi mundur ke musim dingin atau tepatnya bulan Januari 2024. Langkah ini diambil untuk menghindari cuaca panas ekstrim yang melanda Qatar. Sejumlah klub Liga 1 dilaporkan gak bisa menggunakan kandangnya saat kompetisi kembali bergulir. Alasannya karena markas mereka bakal direnovasi untuk Piala Dunia U20. Kabarnya ada 6 stadion yang ditunjuk untuk menggelar laga Piala Dunia U20. Dari ke-6 stadion itu, beberapa diantaranya sudah didaftarkan untuk menjadi kandang klub Liga 1. Klub yang bakal terusir yakni mulai dari Persija Jakarta, Persis Solo, Persebaya Surabaya, dan juga Bali United. Kepala Divisi Humas Polri yakni Dedi Prasetyo memberikan pernyataan terkait gas air mata. Dedi berjanji pihaknya nggak akan menggunakan gas air mata ke stadion. Dia menyebut kalau saat ini pihaknya sedang menyusun regulasi yang mengatur keselamatan dan juga keamanan. Kabarnya regulasi ini sudah melalui tahap pemrosesan. Dia juga memastikan kalau Kapolri berkomitmen untuk mengusut tuntas tragedi di Kanjuruhan. Sebelumnya, TGIPF menyebut gas air mata ini jadi penyebab ratusan orang meninggal dunia.